Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimun dan as-saimat yang Allah muliakan, matta'anallah wa iyyakum bisihhati wal afiyah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sama-sama kita ucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ikhwan akhwat fillah yang Allah muliakan, sebagai manusia, terlebih seorang muslim atau muslimah yang beriman kepada Allah, kita diwajibkan untuk menjadikan kesempatan hidup ini semata-mata ajang ketaatan kita kepada Allah dalam bentuk pengabdian. Segala sesuatu kita jadikan bernilai ibadah atau pengabdian kepada Allah. Tidak sedikit Allah menegaskan dalam Al-Quran tentang kewajiban taat kepada Allah, juga taat kepada Rasul. Dan taat kepada Rasul adalah bentuk karena kita taat kepada Allah. Apakah ketaatan itu sampai ke level cinta kepada Allah, atau minimal ketaatan kita merupakan bentuk dari ketundukan dan kepasrahan, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam salah satu firman-Nya, surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Setelah itu baru lanjutannya, innallaha astafa adama wa nuha wa ala ibrahim wa ala imran alal alamin. Al-ayah yang biasa dibaca kalau munasabah atau momentum ya, acara tasmiyah biasanya, innallaha astafa. Jadi dua ayat sebelumnya Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ulun kadingat nomor ayatnya tuh. Nomor ayat berapa tuh? Kadingat juga sama. Karena tadinya itu ayat 31. Nah, ayat 31. Itu sama persis kajiannya dengan materi kita sebelumnya. Kalau kita perhatikan, Allah mempertanyakan tentang cinta, dan Allah tutup dengan siapa yang dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah.
tuhibbunallah. Kata hub, Allah mempertanyakan seberapa sejatinya cintanya kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Dibuktikan bagaimana sejatinya cinta kepada Allah itu masih harus seperti apa. Maka pembuktiannya pertama dengan mengikut, dan mengikut itu maknanya berbeda dengan mentaati. Kalau mentaati itu identik dengan perintah dan larangan, dan tidak ada pilihan lain. Anda suka maupun tidak suka, yang namanya taat Anda mesti harus laksanakan, dan itu identik dengan perintah atau larangan. Kalau bahasa hukumnya, perkara yang diwajibkan atau perkara yang diharamkan. Tapi kalau ittiba, salah seorang ulama terkemuka, kalau tidak salah Syekh Abdul Halim Mahmud, salah satu di antara Grand Syekh Universitas Al-Azhar atau Syekhul Azhar, ya. Sunnah Nabi itu terbagi kepada dua. Ada yang namanya sunnah khuluqiyah, ada yang namanya sunnah khilqiyah. Sunnah khuluqiyah itu yang berbentuk perilaku. Berbentuk perilaku. Sedangkan sunnah khilqiyah itu adalah sesuatu yang sifatnya alami. Paman Nabi lahir, wajahnya seperti wajah orang Arab. Postur tubuhnya, cara berjalannya, itu kan bawaan postur tubuh. Orang yang kakinya panjang beda melangkah dengan orang yang kakinya mungkin lebih pendek. Orang yang gemuk dengan orang yang kurus beda. Cara berbicaranya termasuk suara, itu termasuk khilqiyah. Memang desain sudah dari Allah, bawaan lahir bahasa kitanya. Nah, sunnah khuluqiyah yang pertama, perilaku, itu ada yang kita wajib melakukan seperti yang dilakukan oleh beliau karena sebuah kewajiban, atau tentu kalau hal yang dilarang Nabi tidak mungkin melakukan. Tapi ada yang sifatnya itu dalam bahasa hukum hanya sebagai perbuatan yang sunnah, yang tidak mengikuti dan tidak melakukannya tidak dikenakan pasal dosa, cuman dia rugi. Nah, kita sebagai umatnya itu yang harus dipastikan adalah sunnah khuluqiyah. Sunnah khuluqiyah ini minimalnya tahap ketaatan. Sunnah khuluqiyah yang dalam bahasa hukum atau fikih masuk kategori wajib, bila ditinggalkan berdosa. Dan itulah batas minimal sebuah ketaatan. Tapi yang Allah pertanyakan pada ayat 31 tadi, pertama adalah cinta kamu kepada Allah itu seberapa sejatinya. Dan itu mesti harus dibuktikan dengan melakukan sesuatu yang lebih dari kewajiban, mengikuti hal-hal yang lebih dari sekedar yang diwajibkan. Misal seperti dalam hal ibadah kayak puasa Senin dan Kamis, atau umpama bagaimana Nabi SAW beliau mengatur jadwal tidur sebelum zuhur, menjelang zuhur, kemudian setelah sholat isya beliau tidak bergadang, nanti tengah malam
menjelang waktu sahur beliau bangun, kemudian menjelang subuh beliau tidur sebentar sambil menanti waktu tibanya sholat subuh. Dan Nabi punya sahabat yang bertugas selain mengumandangkan azan juga mengingatkan Nabi SAW. Ya Rasulullah, udah tiba waktu sholat. Ya Rasulullah, udah tiba waktu sholat. Itulah Sayyiduna Bilal bin Rabah. Nah, Bilal bin Rabah. Bahkan Nabi SAW pun selalu berpesan kepada Bilal. Dan pernah juga terjadi suatu masalah ketika dalam perjalanan, dalam kondisi lelah luar biasa. Nabi berpesan, Bilal, nanti kalau sudah tiba waktu subuh, bangunkan kami. Ternyata Bilal pun kuyuhan teguring. Sampai yang membangunkan Nabi itu sinar matahari. Pernah, namanya juga sisi manusiawi itu ada, bisa lelah. Jadi Bilal termasuk orang kepercayaan Nabi untuk mengingatkan waktu sholat. Apalagi setiap kali hendak naik ke atas menara lah istilah kita untuk mengumandangkan azan, Bilal melewati sisi kamar Nabi SAW. Makanya Bilal bin Rabah itu ketika Rasulullah wafat tidak sanggup lagi tinggal di Madinah, karena setiap di mana di situ momen hadirnya Nabi, Bilal tidak sanggup mengumandangkan azan, selalu teringat. Bahkan pada akhirnya meninggalkan kota Madinah, lalu kemudian berumah tangga, sampai pada akhirnya Bilal bermimpi, ma hadzal jafa ya Bilal, kenapa kau tinggalkan aku wahai Bilal? Maksudnya kenapa kau tinggalkan kota Madinah? Dan itu di masa kepemimpinan Abu Bakar Siddiq sudah. Bilal pun akhirnya ke Madinah berziarah. Abu Bakar Siddiq meminta Bilal kembali azan. Bilal tidak mau. Sahabat yang lain meminta, Bilal tidak mau. Ketika cucu Nabi yang meminta, Bilal tidak bisa menolak. Setelah sekian lama menghilang suara Bilal mengumandangkan azan, hari itu Bilal azan sampai ke kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tatapan mata Bilal melihat di mana Rasul SAW biasa istirahat. Bilal sudah tidak sanggup lagi melanjutkan azan. Bahkan kota Madinah itu heboh saat itu, sampai ada yang berkata, Muhammadun hai, Muhammad itu kembali lagi ke hidup. Karena setelah ini suara khas yang hanya di zaman Nabi yang mengumandangkan azan ternyata terdengar lagi setelah lama hilang. Nah, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah didorong cinta, maka dia akan lebih cenderung untuk meniru sebanyak mungkin apa yang ada pada diri orang yang dia cintai, dan itu melebihi dari apa yang diperintahkan oleh orang yang dia cintai. Makanya juga kita pernah mendengar atau membaca atau menyimak kisah Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya kepada putri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, tentang apa saja yang pernah dilakukan Rasul semasa hidup yang Sayyidina Abu Bakar Siddiq belum sempat atau belum pernah meniru. Ternyata itu cerita yang memberi makan kepada orang fakir miskin di ujung pasar Madinah, dan kebetulan orang tersebut adalah orang Yahudi. Mendengar itu Rasul sering, akhirnya Abu Bakar Siddiq pun juga melakukan hal yang sama. Tapi pada saat memberikan makan kepada orang buta tersebut, orang buta bertanya, Anda siapa? Merasakan sikap yang berbeda. Lalu kata Abu Bakar Siddiq, bukankah maka rancak diberi makan kayak ini sudah rutin? Iya betul, tapi hari ini saya merasakan Anda bukan
orang yang sebelumnya memberi makan kepada saya. Betul kata Abu Bakar Siddiq. Di mana kamu tahu bahwa saya bukan yang sebelumnya? Dari cara menyuapkan makan. Bahwa orang yang sebelumnya jauh lebih lembut. Padahal orang Yahudi tersebut sambil mengunyah makanan, mulutnya tidak berhenti mencaci Nabi. Mulutnya tidak berhenti mencaci Nabi. Setelah Abu Bakar Siddiq mengatakan, betul, saya bukan yang biasa memberi makan, saya hanya melanjutkan. Mana yang biasanya? Dia wafat. Dia siapa? Dia Muhammad. Mendengar nama Muhammad, kada sanggup lagi melanjutkan kunyahan tersebut. Yang ada hanya merasa bersalah. Ternyata selama ini, sekalipun dicaci, sekalipun dimaki, itu tidak mengubah sikap kelembutan Nabi memberikan dan menyuapkan makan. Coba andai kata kita sulumkan behimat, mungkin nyawa ini kan berterima kasih lalu. Jadi orang yang punya cinta yang sejati kepada Allah itu akan melakukan hal lebih dari sekedar perintah yang diwajibkan, dan itu ditegaskan oleh Nabi dalam sebuah hadis qudsi. Tidak ada sesuatu yang lebih baik, kata Allah, yang dilakukan oleh hambaku selain dari ketika dia melaksanakan apa yang kuwajibkan atasnya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilai bin nawafili hatta uhibbahu. Imbah nang wajib digawi, nang wajib itu kan batas minimal ketaatan. Sebab bila nang diwajibkan itu ditinggalkan berdosa. Dan itu batas minimal sebuah ketaatan. Hatta uhibbahu. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilai bin nawafili hatta uhibbahu. Senantiasa setelah melaksanakan nang wajib, ujar Allah dalam hadis qudsi tersebut, hambaku terus dia mendekatkan diri kepadaku dengan melalui hal-hal yang sunnah nang digawi berpahala, bahasa hukumnya atau bahasa fikih, ditinggalkan sih kada berdosa. Hatta uhibbahu, hingga aku jatuh cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau sudah aku jatuh cinta, maka akulah telinganya yang dia dengannya mendengar, akulah matanya yang dia dengannya melihat, akulah tangannya yang dengan tangannya itu dia meraba, akulah kakinya dengan kakinya itu dia melangkah. Bila dia meminta, maka ku beri. Bila dia berlindung, pasti ku lindungi. Itu hadis qudsi. Nah, jadi pada ayat 31-32 Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan seberapa sejati cintanya dengan pembuktian. Orang yang betul-betul cinta kepada Allah, dia tidak cukup hanya sekedar batas minimal nang wajib-wajibnya aja. Harus dibuktikan dengan dengan hal-hal yang dalam bahasa hukum disebut dengan perkara sunnah. Perkara sunnah. Nah, minimal sekali melaksanakan sesuatu perintah itu adalah sampai tahap taat. Makanya urutan berikutnya, qul ati'ullah war rasul. Katakan, kata di atas kan qul, kemudian qul. Di atas qul tentang hub, tentang cinta, di bawah qul tentang taat. Qul ati'ullaha war rasul. Kalau sudah cinta tidak, sampai kepada tahap taat juga tidak, fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Cinta kada jua, taat kada jua, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka Allah tidak akan mencintai orang-orang yang ingkar.
Perbedaan orang yang melakukan sesuatu didasari dengan cinta dan orang yang melakukan sesuatu hanya bentuk sebuah ketaatan. Orang yang melakukan didasari cinta itu kada banyak pertimbangan. Sebab dia menganggap apa yang bisa dia lakukan adalah sebuah pengorbanan. Sebuah pengorbanan. Tapi kalau orang yang melaksanakan hanya sebatas ketaatan, maka sering dihadapkan dengan pertimbangan. Dan apa yang dilakukan itu lebih cenderung hanya sebatas pengabdian. Sebatas pengabdian. Ulun berikan contoh yang sederhana. Mungkin anggap profesi kita sebagai ojek atau gojek online, antar jemput penumpang. Kalau tidak ada konvensasi apapun, kenal juga enggak, orang minta antar ke suatu tempat dan tidak ada transaksi nilai berapa dia akan bayar, jadi kita tuh minta antarkan gratis suara, maka di situ ada pertimbangan. Aku mungkin kada kawa, sibuk, patuh kada apa kada. Nah, tapi ketika yang minta antar ke suatu tempat tersebut, dia akan membayar. Dia akan membayar, maka kita akan memberikan jasa. Kita antar. Dan yang dibayar sesuai dengan apa yang kita berikan. Tapi pada saat-saat tertentu, orderan masuk, cuaca tidak memungkinkan, apakah umpama tengah malam, atau karena hujan, lalu masuk, kawakah menjemput untuk antar ke suatu tempat, orderan itu cenderung kita tolak dengan alasan cuaca. Ini hubungan kita dengan pemesan tersebut hanya hubungan transaksi. Anda bayar, saya berikan jasa. Hubungan transaksi. Saya mau berikan jasa, Anda mesti bayar jasa yang saya berikan. Tidak ada hubungan lain. Ketika Anda tidak membayar, saya pun juga punya hak untuk menolak. Tapi ketika umpama yang minta antar tersebut atau minta jemput tersebut, antara kita dengan dia ada ikatan emosional yang disebut dengan cinta, maka hujan sekalipun kita abaikan, tetap kita ambil. Umpama anak nangma menghubungi minta jemput, kita ambil biar hujan sekalipun. Apalagi umpama kalau kada diambili berisiko. Kalau kada diambil berisiko, ulun merasa betul. Nangaran zaman wah ini, anak-anak kita kadang-kadang buka puasa bersama dengan kawan-kawannya. Sudah setahun kada berkumpul karena mondok. Liburan bulan puasa baru tekurubut di rumah. Senang rasanya kalau udah bisa buka puasa bersama. Tapi kan sekali-sekali minta izin. Apalagi anak perempuan, minta izin untuk buka puasa bersama, sanggup jamaah antar pian? Karena habis tarawih maambili, padahal awak tu uyuh maambili. Artinya ketika ikatannya adalah cinta, maka yang lebih dominan adalah pengorbanan. Ada rasa sebuah kebanggaan ketika bisa membuktikan, aku abah nang bertanggung jawab loh, aku abah yang melindungi loh, aku ayah yang, ya seterusnya. Begitulah sejatinya. Makanya perintahnya, qul in kuntum tuhibbunallah, bukan fa'ati'uni, tapi ittiba. Jadi dia lebih luas jangkauannya, tidak sekedar menyangkut hal yang diwajibkan, tapi malah akan dibuktikan dengan yang lebih dari sekedar diwajibkan dalam bahasa hukum, yang kita sebut dengan perkara-perkara sunnah.
Coba lihat sahabat ketika mendengar Rasul yang meminta. Ini diangkat oleh Imam Abu Layth As-Samarqandi di dalam bukunya Tanbihul Ghafilin. Ceritanya unik. Seorang sahabat yang bernama Sa'ad dari Bani Salim. Tapi dalam riwayat itu nama itu tidak disebutkan kecuali setelah setengah kisah. Jadi begini ceritanya. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama dengan para sahabat, ngumpul seperti ini. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Seorang laki-laki, dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayamna'uni sawadi min dukhulil jannah?" Ya Rasulullah, ulun ini hirang awak. Wajah ulun pun juga jelek. Apakah ini menjadi faktor penyebab ulun ini kada berhak masuk surga? Kada berhak masuk surga. Apa kata Nabi? Lah, kada ada urusannya masuk surga itu dengan kulit hirang, wajah jelek. Selama engkau beriman kepada Allah, yakin dan taat, engkau berhak masuk surga. Oh, ternyata itu hanya pembuka. Ya Rasulullah, sebenarnya ya Rasulullah, nih orang-orang yang ada di sekitar engkau nih, yang hadir di sini sebagian besarnya, ada juga yang tidak hadir. Ulun ini ya Rasulullah, tunggal ikungan sudah ulun hendak berdatang menikah. Selalu lamaran ulun ditolak. Termasuk nang sebagian besar ada di sini ya Rasulullah. Ulun datang melamar, lamaran ulun rata-rata ditolak dan alasannya sama, karena ulun jelek dan kulit ulun hitam. Makanya bertakon, apakah itu menyebabkan ulun gak bisa masuk surga? Lalu setelah dia Nabi mendengar nih orang nih hendak mana sudah begini. Ya Rasulullah, secara latar belakang ulun dari keluarga baik-baik, dari Bani Salim. Cuman persoalannya dari gen. Gen ding sanak mama, bibi, ini lebih dominan. Sehingga ulun ini terlihat seperti orang hirang. Setelah Nabi tahu, maka ujar Nabi, di sini ada kasih pulan, disebutlah nama. Dan laki-laki yang curhat kepada Nabi itu sampai mengatakan, ya Rasulullah, kurang lebih 8 bulan ulun ini sudah mengucapkan syahadat sebelum datang ke sini. Maka Nabi berkata, si Fulan bin si Fulan adakah di sini hadir? Kebetulan si Fulan bin si Fulan yang dimaksud Nabi pun juga baru memeluk atau baru masuk Islam. Dan saat itu berbetulan kada ada di tempat. Jadi ujar Nabi SAW, tapi tahulah rumahnya. Oh, tahu ulun ya Rasulullah. Datangi ke sana, datang baik-baik, ketuk pintu rumahnya baik-baik, sampaikan salamku kepadanya, padahi lawan si Fulan bin Fulan tersebut bahwa pian ini atas rekomendasi dariku ya Nabi untuk melamar anak perempuannya. Mendengar sudah dapat rekomendasi dari Nabi kan mancap. Lalu ketuk pintu, assalamualaikum, nang di dalam mendengar suara paseh, segera membuka. Tapi setelah membuka lawang, takajud. Yang melihat tadi damamah wajah, kemudian sawadul jilid, muhanya jelek, kulitnya hitam. Ujar kita tuh muha panai, awak hirang. Tapi yang namanya tamu disambut baik. Setelah diutarakan maksud dan tujuan, ternyata tidak beda dengan yang lain, menolak. Tapi anak gadis si perempuan yang ada di kamar mendengar bahwa ini rekomendasi dari Nabi.
keluar kamar setelah si laki-laki tersebut bulik dengan rasa kecewa menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan laki-laki itu bernama Sa'ad dari Bani Salim yang dikenal dengan Sa'ad Salimi. Jadi Sa'ad dari Bani Salim. Rupanya setelah Sa'ad Salimi ini meninggalkan rumah Fulan bin Fulan tersebut, anak perempuan, anak gadisnya langsung keluar kamar. An-najah, an-najah ya abatah. Ujar kita, celaka kita bah, celaka kita bah. Kalau pina memang bujur Nabi SAW nang menyuruh labaram kada lawas kena turun ayat Al-Quran yang akan, kalau bahasa kita, menelanjangi kita. Lah kasih susul bah. Kalau memang Nabi nang menyuruh meminang ke sini, ulun siap menerima walaupun jelek wajahnya. Maka nang abah pun akhirnya bergegas. Sampai di mana Nabi duduk bersama sahabat, kada wani beparak, duduk jauh, tapi Nabi pindah duduk. Dan Nabi sudah menerima laporan dari Sa'ad Salimi. Apa ujar Nabi SAW? Sini, ikam tolakkah lamaran si anu? Ya Rasulullah, bukan kami menolak. Kami tadi ragu kalau pinainya hanya mencatut nama engkau, kalaunya hanya mengatasnamakan engkau ya Rasulullah. Kalau memang engkau yang meminta, kami siap nikahkan anak gadis kami. Maka diterimalah lamarannya karena memandang Rasulullah. Lalu jan Nabi SAW kepada Sa'ad Salimi, menangka itu sudah selangkah nih kam, akhirnya kawin juga. Siapa kan naik maharnya? Ya Rasulullah, ulun ni kada dapang besi duit, kecuali ulun minta lawan ding sanak dulu. Kada perlu je Nabi. Mahar ikam nanti akan ditanggung oleh 4 orang sahabat. Oh, bukan 4 orang, 3 orang sahabat. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Abdurrahman bin Auf, dan yang ketiga Utsman bin Affan. Dan disepakatilah mahar 400 dirham. Lalu ujar Nabi SAW, wahai Sa'ad, datangi pertama Ali bin Abi Thalib. Padahi aku nama menyuruh, dan sampaikan bahwa Sa'ad Salim ini perlu dana untuk menikah. Ambil 200 dirham dengan Ali, kena 100 dirhamnya dengan Utsman bin Affan, lalu 100 dirhamnya lagi ambil dari Abdurrahman bin Auf. Padahi aku yang menyuruh, padahi aku yang menyuruh. Maka melangkahlah Sa'ad Salimi tadi. Ketika bertemu dengan Ali, disampaikan Rasulullah menyuruh, ternyata apa sikap Ali? Lebih 200 dirham nang diunjuk. Mendengar Rasulullah menyuruh, inilah karena cintanya kepada Nabi. Nang Nabi minta hanya 200 dirham, tapi nang diberikan kepada Sa'ad Salimi lebih daripada itu. Lalu datang lagi kepada, karena Nabi menyuruh mendapati 3 orang sahabat nih, datanglah kepada Utsman bin Affan. Sesuai dengan pesan Nabi, perlunya cuma 100 dirham. Tapi ternyata mendengar Nabi nang merekomendasikan balabih pulang. Balabih. Datang lagi kepada Abdurrahman bin Auf, ternyata sama, balabih. Sehingga Sa'ad Salim ini mengantongi duit lebih dari mahar. Lalu himbung hati, tulak ke pasar. Nukar sesarahan bahasa kitanya. Alokasi gesan mahar sudah ada, sisanya kehimungan. Jadi kita tuh lawas hendak bebini, ternyata hanya rejakawa. Selalu ditolak orang gara-gara karena kulit hirang dengan wajah yang jelek. Saat memilah-milih barang di pasar,
membayangkan istilahnya kalau kita kan ya malam pertama, lalu ada pengumuman ajakan untuk berangkat ke medan perang. Lalu terdiamlah Sa'ad Salimi. Ini adalah ajakan untuk medan perang dari Nabi SAW. Akhirnya apa dia? Lalu dia bergumam, demi Allah, saya akan batalkan pernikahan saya. Uang ini akan saya gunakan sebagai akomodasi atau keperluan saya berangkat ke medan perang. Lalu akhirnya kada jadi untuk seserahan tadi. Apa untuk karena seekor kuda, persenjataan dan perisai, serta apa istilah kita, baju besi. Kada jadi menikah. Akan saya jadikan harta ini untuk sesuatu yang dicintai oleh Nabi, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bayangkan pen orang sudah bertahun-tahun hendak pernah berbini, sudah sampai hari hanya detik-detik takabul hajat, dikalahkan demi melakukan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ditukarkannya kuda, persenjataan, perisai, tameng, kemudian setelah itu lalu dia berangkat. Dan identitasnya dirahasiakannya dengan ya persis kayak para pejuang Gaza Palestina ya, bertutup ya. Kada dana pinandunya, lalu gabung di barisan. Orang heran, orang mana nih ini? Kada dana, di luar data, kada dana pinandunya. Saat itu apa kata Sayyidina Ali? Mapa mengurusinya, inya hendak umpat, mungkin dia datang dari Bahrain. Bisa jadi orang jauh yang tadinya hendak datang belajar tentang Islam, dia tertarik, lalu dia ikut gabung, apa masalahnya? Biarin, kada usah diurusin. Akhirnya berangkatlah ke medan perang. Di medan perang dia bertarung luar biasa. Tiba-tiba tanpa disengaja, nih tangan tersingsing. Kelihatan kulit hirangnya. Nabi melihat, Sa'ad ant? Sa'ad kah? Naam ya Rasulullah, Sa'ad. Maka ikam hendak kawin. Kenapa umpat ke sini? Resiko kan nyawa medan perang. Naam ya Rasulullah. Nah, setelah ketahuan identitas, karena tangan tersingsing tadi melihat warna lain pada orang kulitnya. Lalu setelah beberapa waktu tersebar kabar Sa'ad tewas di medan perang. Maka jenazahnya dihampirkan kepada Nabi, kepalanya ditaruh di paha Nabi SAW. Nabi meneteskan air mata. Lalu Nabi tersenyum, dilihat oleh sahabat. Setelah itu Nabi berpaling, memalingkan muka. Sahabat nih heran, sebegitu cepat perubahan emosi Nabi. Tadinya meneteskan air mata, kemudian tersenyum, lalu setelah itu memalingkan muka. Lalu sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kami perhatikan saat jasad Sa'ad As-Salimi ada di hadapanmu, ada perubahan sikap yang kami perhatikan. Kenapa ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Saya menangis karena saya terharu dengan si Sa'ad. Terharu. Bayangkan, bertahun-tahun hendak berbini ditolak orang terus, pas sudah pada hari hanya malah dikalahkan. Demi mewujudkan cintanya kepada Rasul, dikalahkan. Karena itu aku terharu meneteskan air mata. Nah, kemudian lantas kenapa engkau tadi tersenyum ya Rasulullah? Saya tersenyum bahagia, walaupun dia cuma beberapa bulan baru gabung menjadi seorang muslim, tapi di sisi Allah dia mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Itulah yang membuat saya tersenyum, senang. Terus ya Rasulullah, setelah itu engkau berpaling. Oh, itu saya berpaling karena bidadari merebutkan jenazahnya, dan Allah perlihatkan saya. Saat kemudian
terbuka batis bidadari, saya malu melihat, saya memalingkan wajah. Allah telah gantikan untuk Sa'ad istri di dunia yang sudah lama dia ingin menikah dengan istri di surga. Lalu Nabi, mana peninggalan Sa'ad? Lalu dikumpulkanlah kudanya, kemudian juga alat-alat senjata. Nabi, tolong kirimkan kepada calon mertua di dunia, kasih tahu ternyata Allah memilihkan bidadari buat Sa'ad As-Salimi. Itulah cerita seorang sahabat yang bernama Sa'ad Salimi. Cuman kita sering menyebutnya Sa'ad Salami. Nah, yang Sa'ad Salimi sama kayak ngaran dulu gitu juga. Yang familianya kalau di Arab situ Julfakar. Tapi di Indonesia, di Asia itu Julfikar. Kalau di Arab sana orang semua nyebutin Julfakar. Kalau wadah kita Julfakar rasanya jarang kedengaran, yang familinya Julfikar. Nah, itulah cintanya sahabat itu kepada Nabi itu sanggup. Namun kita bisa berpikir, sing lawasan hendak kawin imba sudah rahat kawa ke medan perang, taruhannya nyawa. Kira-kira kita beralasan kalau untuk ulun ini hendak kawin lah. Tapi sahabat tidak. Itulah cinta. Itulah cinta. Nah, jadi ayat 31 dan 32 surah Ali Imran itu menggambarkan tingkat maksimal dengan minimal untuk mendapatkan pengakuan dari Allah cinta. Yang pertama, melakukan sesuatu atas dasar dorongan cinta. Yang kedua, melakukan sesuatu atas dasar sebuah kepatuhan. Kurang pada itu, maka Allah tidak akan pernah mencintai. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Nah, sekarang mungkin materinya dikembangkan di dalam kesempatan yang lain. Ketaatan kepada Allah itu tertuangkan dalam bentuk bagaimana kita mengendalikan perilaku lahiriah kita maupun perilaku batin kita, pikiran dan perasaan, sesuai dengan momen yang Allah berikan kepada kita. Kalau momennya seperti ini, perbuatan kita, tangan, mata, telinga harus seperti apa? Acuannya Al-Quran dan Sunnah. Ketika demikian juga kita menghadapi momen-momen tertentu yang bersentuhan dengan perasaan dan pikiran dan hati. Maka saat itu bagaimana kita mengendalikan, mengontrol hati, pikiran, dan perasaan sesuai dengan apa yang menjadi acuan kita dalam Al-Quran dan Sunnah tepat ketika menghadapi momen seperti itu. Itu secara garis besar. Itulah sebuah ketaatan. Itulah sebuah ketaatan. Tadinya materi yang ingin ulun sampaikan itu adalah salah satu bagian dari momen yang kita hadapi, peristiwa yang kita hadapi yang berkenaan dengan kontrol emosi yang disebut dengan ridha. Yang disebut dengan ridha. Tadinya itu ingin ulun sampaikan. Cuman qadarullah ternyata terarah dengan sendirinya ke ayat nomor 31 tadi. Makanya ulun sempat bertakun ayat berapa, karena tadi ulun tidak mencek itu ayat nomor berapa. Yang ingin ulun sampaikan malah tadi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl ayat 58. Surah An-Nahl ayat 58. Tapi qadarullah itulah, kadang kita berencana ternyata mengalir, terjadi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Apa ayat 58 surah An-Nahl? Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Kalau kita terjemahkan, wa idza, dan apabila, busyira, diberikan kabar gembira. Bisyarah itu kabar gembira. Ahaduhum, salah seorang di antara mereka, maksudnya orang-orang musyrik,
zaman jahiliyah, diberikan kabar gembira. Apa bentuk kabar gembira itu? Bil unsa, dengan lahirnya seorang anak perempuan. Apa yang terjadi? Dhalla wajhuhu muswadda, wajahnya langsung kelam, murung, sedih, wahwa kadhim, memendam rasa kekecewaan. Memendam rasa kekecewaan. Kata Qatadah, ini salafus saleh, kata Qatadah, hadza sani'u musyrikil Arab. Inilah sikap orang-orang musyrik bangsa Arab. Akhbaranallahu ta'ala bi khubthi sani'ihim. Allah kasih tahu betapa buruknya perilaku mereka. Ketika diberikan nikmat, kata busyira itu menunjukkan kabar gembira, mestinya disyukuri, mestinya minimal lapang dada menerimanya. Tapi ternyata menyambutnya penuh dengan kekecewaan, campur malu. Bahkan kalau ayat berikutnya itu, gara-gara lahir anak perempuan, berhari-hari, berminggu-minggu, kada wani keluar rumah, supan menanggung malu. Padahal anak perempuan itu adalah anugerah dari Allah. Jadi Allah ingin menceritakan betapa buruknya orang yang menyambut pemberian Allah dengan kekecewaan. Momennya kan, dikasih ini mestinya momen suasana hati kita seperti apa, dikasih seperti itu momennya seperti apa. Nah, jadi ketaatan kepada Allah itu meliputi bagaimana kita kontrol perbuatan lahiriah kita sesuai dengan momen-momen tertentu dengan acuan Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga yang namanya ketaatan itu adalah bagaimana kita mengontrol pikiran, perasaan, hati kita saat menghadapi momen-momen tertentu. Ketika kita berharap mendapatkan sesuatu, lalu Allah berikan, masih jauh dari yang kita harapkan, berarti kita sedang diuji. Bagaimana kita mengendalikan hati dan pikiran kita agar hati pikiran kita taat, terkontrol, seperti yang Allah inginkan di saat Allah uji dengan momen tersebut. Diberikan anak perempuan, ternyata dia menganggap itu sebuah aib, padahal mestinya disambut dengan lapang dada apa yang Allah berikan. Disambut dengan lapang dada. Nah, kita hidup di lingkungan di mana kadang-kadang lingkungan itulah yang menjadi medan ujian buat kita. Orang Arab jahiliyah sudah tertanam sebuah tradisi bahwa anak perempuan itu adalah aib. Lalu ketika lahir anak perempuan, Allah menginginkan menerima dengan ridha, tapi lingkungan menekan untuk kecewa. Mana yang lebih didengar? Keinginan Allah atau pengaruh lingkungan? Orang-orang musyrik itu lebih mengedepankan budaya pengaruh lingkungan, bahwa anak perempuan itu adalah aib, sehingga mestinya menyambut dengan ridha, tapi ternyata dibalas dengan kekecewaan. Ini ketaatan yang menyangkut dengan urusan batin. Makanya dalam hal ini yang paling banyak berbicara dengan ketaatan batin itu adalah pelajaran-pelajaran tasawuf. Itu lebih banyak ke batin, karena kajian-kajian tasawuf itu terbagi kepada 3 tahapan. Dia lebih banyak fokus kepada mengontrol sisi batin kita. Kalau fikih itu kan mengontrol sisi zahir, cara puasa, cara berzakat, cara sholat, itu kan sisi zahir kita, kelihatan aktivitas geraknya, cara berumah tangga. Nah, tapi kalau kajian-kajian tasawuf itu lebih cenderung kepada pembinaan mental. Ada 3 tahapan. Tahapan pertama disebut dengan takhliyah. Tahapan kedua disebut dengan tahliyah. Tahapan ketiga disebut dengan at-tahaqquq wa at-takhalluq bi asma'illah wa akhlaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Jadi begini. Ibaratnya batin kita ini wadah.
Takhliyah, wadah itu betul-betul dibersihkan dari hal-hal kotor. Yang paling puncaknya adalah apapun yang berbau syirik. Apapun yang berbau syirik, ketergantungan kita dengan makhluk, atau termasuk saat kita merasa punya hak untuk menghakimi orang lain, padahal kita yakin hakim sebenarnya adalah Allah, tapi kita merasa berhak menghakimi orang. Berarti tanpa kita sadari, kita memposisikan diri kita ke wilayah yang sebenarnya hanya Allah tunggal di situ. Lalu kita posisikan diri kita, termasuk kita merasa kita nang menyelamatkan orang, kita nang menang apa istilahnya, nang menentukan nasib orang. Buktu jejak kada unda nyawa. Merasa itu dalam hati kita, berarti kita menempatkan diri kita di tempat yang sebenarnya hanya Allah di situ. Termasuk kita ketika marah, mohon maaf, kena nyawanya tahu mun sudah hendak mati. Memangnya bila pian mati kiamat ke dunia, kemana Allah? Kadang-kadang kan saat kita marah ada jatuh gitu, menunda kadada kena hanya tahu rasa tuh, menunda kadada lagi meninggal, nah, tahu tuh rasa jamaah muslimin tahul jannah tuh. Kawa juga kahnya menjalankan kegiatan lagi unda sudah kadida lagi. Ya Allah kemana? Kadang-kadang kan hal seperti itu tuh termasuk. Maka kosongkan batin kita dari segala yang merusak dan negatif, hal buruk. Puncaknya adalah hal-hal yang mengarah kepada mensekutukan Allah. Buangi dari sombong, buangi dari ujub, dari sum'ah, dari riya, buruk sangka, dendam. Itu dibuangi. Setelah dibuangi, maka digantikan dengan hal-hal yang mulia. Puncaknya adalah tauhid. Diisi dengan ikhlas, diisi dengan sabar, diisi dengan syukur, diisi dengan tawakal, diisi dengan ridha, diisi dengan qanaah, diisi dengan zuhud, dan seterusnya. Sudah diisi, baru dibengkengi pulang bahasa Banjarnya, dibungasi. Dengan apa membungasinya? Berakhlak dengan nama-nama Allah yang mulia. Misal, Ghafur, Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Kemudian Ar-Rahim, Allah itu Maha Penyayang. As-Sattar, Allah itu Maha menutupi aib. Disempurnakan. Itu tahapan-tahapan pelajaran tasawuf. Cuman tidak ada hal baik yang tidak menghadapi serangan. Sehingga kadang-kadang lalu masuk sisipan-sisipan, aliran-aliran sempalan yang mengatasnamakan tasawuf, paham-paham yang menyimpang yang mengatasnamakan tasawuf, itu masuk. Sebagaimana tafsir juga, sebagaimana hadis juga mengalami hal seperti itu. Maka hadis itu kan ada palsu, ada riwayat palsu disebut dengan maudhu'at. Tafsir juga sama, disebut dengan israiliyat. Sampai ada disiplin ilmu yang namanya al-israiliyatu fit tafsir. Cerita-cerita yang tidak memiliki asal usul tapi disisipkan kepada tafsir-tafsir para ulama. Jadi kita tuh cerita rakyat yang kada tahu asal usulnya ditemukan dalam kitab-kitab tafsir. Dan yang termasuk paling banyak termuat tersisipkan cerita-cerita Israiliyat tersebut adalah tafsir Imam At-Tabari. Tafsir Imam At-Tabari, termasuk Ibnu Katsir juga ada di dalamnya. Dan hasil dari penelitian yang paling sedikit mencantumkan Israiliyat itu itu tafsir Al-Manar Syekh Muhammad Rashid Ridha, termasuk juga tafsir Fi Zilalil Quran Said Qutb. Tapi kalau tafsir-tafsir klasik luar biasa, cerita-cerita. Termasuk makanya jangan aneh kalau ada orang bertakun tuh nang aneh-aneh. Itu kan ada ceritanya Nabi Sulaiman itu nang bisi anak kada betangan kada bebatis nang kayak bilungka.
Ayatnya ada sebutkan dalam Al-Quran, tapi tidak menceritakan tentang fenomena bahwa Allah berikan anak seperti bilungka Nabi Sulaiman. Ulun pernah ditanya ketika disodorkan ayat itu, lalu kemudian diangkat cerita Israiliyat. Ujung-ujungnya bertakun, siapa ngarannya Ustadz anak Nabi Sulaiman nang kada bebatis kada betangan tuh. Usut punya usut, ternyata orang hendak mengaji kesugihan karena terobsesi dengan Nabi Sulaiman kan. Nabi Sulaiman. Jadi cerita-cerita seperti itu ada di tafsir, ada di hadis, ada di pelajaran-pelajaran ilmu tasawuf pun juga ada. Nah, kita yang tidak jauh memilah-milih, kadang-kadang kita ikut jadi korban. Apakah korban kita menolak membabi buta, atau sebaliknya korban menerima sepenuhnya membabi buta? Maka diperlukanlah sebenarnya kajian-kajian yang memang sifatnya ilmiah, kemudian juga dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga kau dipilah, nah ini sebenarnya. Makanya ada seorang ulama, kalau tidak salah beliau warga negara Syria ya. Itu dengan bukunya yang berjudul Haqa'iq Anit Tasawuf, fakta-fakta sebenarnya tentang ilmu tasawuf. Beliau di situ mencoba untuk memurnikan sebenarnya tasawuf itu sebatas apa sih, dimurnikan. Lalu lahirnya sebuah buku Haqa'iq Anit Tasawuf, termasuk juga filsafat nang itu juga. Imam Ghazali itu beliau kontribusinya luar biasa memilah. Itu pun masih dikanter oleh Ibn Rushd, ditulis oleh Imam Al-Ghazali Tahafutul Falasifah. Setelah ditulis oleh Imam Al-Ghazali, itu memfilter neng ini loh masih ada hubungannya dengan nilai Islam, neng ini sudah nilai barat. Tahafutul Falasifah. Tapi itu pun kemudian dikritik lagi oleh Ibn Rushd dengan bukunya Tahafutut Tahafut. Kalau istilahnya gini, bahasa sederhananya, nyelenehnya para filosof. Ditulisnya menyelenehnya orang yang nyeleneh, nyindir kepada Imam Ghazali, Ibn Rushd. Nah, tapi kalau kita melihat bagian di situ, ada juga pelajaran yang mesti harus kita ambil. Sudah 6:30. Dan ini cukup penting. Tadi malam ada salah satu mahasiswa tugas akhir di Unlam, dapat tugas mengkaji sejarah. Objek kajiannya salah satu majelis taklim di Kandangan dekat Guru Kapuh. Pengajiannya kitab Sabilal Muhtadin. Pengajian kitab Sabilal Muhtadin. Jadi perbandingannya, kenapa di Banjarmasin kok orang kada tertarik dengan pengajian Sabilal Muhtadin? Jadi mencoba untuk mencari alasan. Jadi salah satunya Jerulun ya tadi, kita kultur. Kita ini masih belum mampu mengontrol. Perbedaan-perbedaan itu kadang-kadang yang sifatnya ilmiah, kita kurang pengawasan sehingga dipresentasikan secara umum. Di ceramah umum kita bicara masalah khilafiyah. Di ceramah umum kita membicarakan masalah perbedaan-perbedaan pendapat. Kalau ulama di Mesir, kalau kita mendengar ceramah umum, seperti ini kan ceramah umum, itu sejuk, adem. Terutama sebelum adanya medsos, sebelum adanya dunia maya, adem. Tapi ketika kita baca buku dan tulisan, wah luar biasa, kayak orang tempur. Tokoh ini mengkritik tokoh itu balas mengkritik dengan menulis. Jadi perbedaan itu mereka tuangkan di buku, tidak mereka bicarakan di hadapan orang umum. Itulah dewasanya mereka. Nah, kita belum sampai ke situ. Sehingga kalau kita baca Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, kita nanti mau tidak mau akan melewati halaman yang cukup kontroversi. Apa yang tertulis berbeda dengan yang terlaksana. Kalau kita tidak punya kedudukan yang kuat, Jarulun, kita akan tergerus, kita akan digilas oleh mereka. Apalagi berseberangan dengan tokoh yang sangat karismatik.
Pengaruh kehidupan di kota tuh persaingan luar biasa. Sedangkan di daerah kandangan kan masih meskipun kota tapi cenderung kepada pedesaan. Mencoba menganalisa. Kalau di Mesir itu begitu ya. Sebelum adanya medsos. Medsos ini ceramah nang eksklusif kan jadi keluar. Ada nang merekam lalu diviralkannya. Sebelum ada dunia maya, internet, luar biasa ulun melihat adem, sejuk. Jadi tahun 90-an tuh masih. Jadi kalau soal handphone, internet, Mesir jauh tertinggal dari Indonesia. Jauh tertinggal. Indonesia lebih cepat perkembangannya. Tapi kalau baca buku, sehingga mereka itu seperti punya kesepakatan, Anda tidak setuju dengan tulisan saya, jangan Anda bicarakan di khalayak umum, tapi Anda tulis buku, silahkan. Tulis buku, bantah. Kenapa? Karena kalau di khalayak umum ini kita kadang-kala mengawasi, kadang-kala ngontrol, nah mendengar tuh siapa saja. Ada nang memang siap, ada nang setengah, ada nang kada paham. Ada nang memang kada cocok mendengar, lalu neng ini kena bekicau sana kemari. Jadilah gesekan. Tapi kalau tertuangkan dalam buku, hanya orang-orang yang merasa berkepentingan mau menukar buku. Bilanya kada merasa perlunya, kada mau membaca bukunya. Jadinya kada-kada sampai terlibatkan dengan masalah perdebatan, karena kada mengetahui, karena perdebatan itu hanya ditemukan di dalam buku. Tapi ketika ceramah umum, adem. Jadi kita tuh rukun. Nah, itu hal yang berbeda di wadah kita. Wadah kita ini timpul mengikuti mikrofon yang ini hendak menghantam orang. Kadang-kadang begitu. Hendak menyindir orang, hendak menyinggung orang yang berbeda faham. Timpul mengikuti mikrofon. Dampaknya imbasnya seperti itu. Umat nang bertengkar. Tapi ujung-ujungnya getahnya siapa nang kena? Tokohnya juga. Maka kada aneh kalau pengajian Dr. Syafiq dibubarkan. Itu dampaknya. Karena ada hal-hal yang memang mesti ruangan forumnya khusus, lalu sampai keluar. Sampai keluar. Dan salah satu keluhan tadi malam tuh ulun lihat di perilaku Syekh Muhammad Arsyad. Beliau bertahlil, beliau berhaul, kemudian beliau, ya istilahnya kan 40 hari, itu perilaku real di masyarakat. Tapi ternyata di bukunya kok berbeda. Disinilah kita berdakwah. Kita berdakwah tuh mesti berbaur dulu. Setelah berbaur, pelan-pelan. Tapi Syekh Muhammad Arsyad beliau menuangkan keresahan hatinya di buku, karena beliau berpikir hanya orang-orang yang memiliki kepentingan yang mau baca buku. Sedangkan pada kehidupan nyatanya beliau dikiau orang mau masih. Itu karena ini masyarakat kita berbaur, kada kawapang kenal apa tuh apa kada haram, bid'ah. Pian pasti akan terjadilah benturan yang luar biasa. Dan itu metode dakwah di zaman Nabi begitu, berbaur dulu. Ketika kita punya akses, baru pelan-pelan berikan pencerahan. Begitu mestinya. Cuma kadang-kadang ya beberapa pendakwah ini kada sabar. Lalu belum akrab, belum patuh, masuk ke kampung orang langsung tabang berait. Nang kesian itu adalah takmir. Nang ceramah, habis ceramah buliknya rumahnya jauh. Nang takmir dikeroyok orang kiri kanan, biar kesian. Itu pernah di kampung ulun terjadi di Alalak, di Masjid Imaduddin Pak Haji Nasir. Ngundang penceramah, wah kerasnya luar biasa. Habis ceramahnya bulik nang di demo masyarakat Pak Haji Nasir. Kasihan sih. Tapi alhamdulillah akhirnya kemudian disiasati. Itulah kadang-kadang kita itu kada sabar berdakwah. Tapi kita menempuh jalan seperti itu pun juga harus siap dikatakan orang pelin-pelan. Harus siap kita. Kayak ulun nih, harus siap. Pian tuh NU ke Muhammadiyah, Muhammad Dinu jurun kenapa gerak? Itu harus siap kita. Harus siap. Selevel Syekh Muhammad Arsyad aja, beliau menuangkan unek-uneknya di buku. Biarlah ini nanti ada generasi berikut yang membaca, yang kemudian meneruskan perjuangan. Apa jadi kita itu militan. Pelan-pelan. Ini masyarakat harus deras. Sehingga ada hal-hal yang memang ya kita toler dulu lah
dalam tahap proses, mudah-mudahan ke depannya. Tapi ada bentuk nyata ya dalam tulisan sehingga orang baca. Nah, barangkali ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Asalnya ini terakhirlah. Jadi ulun mohon izin minal aidin wal faizin berduhulu. Tapi jangan boleh ke rumah bahari raya lah. Ya sekadar berduhulu aja. Mumpung tampulu berdapat muha. Jika ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Yang sebesar-besarnya terima kasih atas waktu dan kesempatan. Dan pertemuan terakhir minta maaf bonusnya kebanyakan sampai jam 6.44. Biasanya kan setengah 7 itu sudah maksimal benar. Ini lebih lewat bonus. Anggaplah itu bonus lah. Dan termasuk mudahan bagian dari kita itikaf. Nah, ini yang dapat ulun sampaikan. Ampun maaf, salah maupun khilaf mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.